Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk berkat perlindungan Tuhan di sepanjang malam hari, hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kekuatan baru, untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan, untuk rahmat dan kasih setia Tuhan, yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, dan tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tertulis demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kisah tentang seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai. Tapi mereka ingin menguji cinta dan kesetiaan mereka. Mereka bersepakat untuk pergi, masing-masing ke sebuah kota yang lokasinya sangat berjauhan. Selama 2 tahun terpisah, cinta dan kesetiaan mereka tidak berubah. Mereka pun kembali bertemu dan akhirnya menikah. Tapi dalam pernikahan, terjadilah ujian yang lain. Mereka berdua menjadi memiliki begitu banyak harta dan kekayaan. Suaminya pun mulai berubah dan merasa sebagai orang yang hebat. Ia pun akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Istrinya menangis dan bersedih, namun tetap setia dan tegar meskipun dikhianati. Suaminya pun suatu saat sadar dan kembali kepada istrinya. Waktu demi waktu berlalu, kekayaan mereka habis. Suaminya jatuh miskin dan tidak mempunyai apa-apa lagi. Kali ini saudara, istrinya tidak tahan dan ia pun pergi meninggalkan suaminya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada perkataan yang menyebutkan bahwa kesetiaan pria diuji ketika ia punya banyak harta, dan kesetiaan wanita diuji ketika tidak punya apa-apa. Sesungguhnya saudara, kesetiaan selalu diuji dalam segala keadaan. Kesetiaan bukanlah kesetiaan bila tanpa suatu ujian. Kita tidak akan pernah disebut setia kalau belum melewati proses, ujian, tantangan, dan godaan. Kesetiaan pada Tuhan juga sama halnya demikian, saudara. Akan mengalami ujian dan pemurnian. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, kita membaca tentang buah-buah roh. Dan salah satu buah roh adalah kesetiaan. Adakah kita setia kepada Tuhan dalam segala keadaan? Ataukah kesetiaan kita berubah karena perubahan situasi? Apakah kita hanya mengasihi Tuhan kalau keadaan sesuai dengan keinginan kita? Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, Tuhan, mengapa Engkau berdiam saat aku mengalami ujian dan persoalan? Sadarkah kita, saudara, bahwa ketika kita sedang mengerjakan ujian di kelas, guru kita berdiam? Seorang guru berbicara ketika dia mengajar, namun berdiam diri ketika murid-muridnya sedang ujian. Tuhan seperti seorang guru yang baik bagi kita. Ia mengajar saudara dan saya. Dia berbicara kepada kita. Namun ada saatnya seolah-olah dia berdiam diri, yaitu ketika kita mengalami ujian. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan membiarkan kita, saudara. Dia menopang saudara dan saya. Dia ada bersama-sama dengan kita.
memberikan kita kekuatan. Pencobaan ataupun ujian yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ujian-ujian dalam hidup membuat kita semakin naik dalam iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 dikatakan, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ujian bagi orang benar adalah sarana untuk pemurnian. Kita akan timbul seperti emas, semakin murni kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu 17 ayat 14 bagian B dikatakan, "Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang," yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala keadaan kita. Sampai akhir hidup kita, mari tetap setia, mengasihi Tuhan, dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, peneguhan, dan mengajar kami untuk lebih lagi setia kepadamu, mengasihi Engkau dalam segala keadaan. Tolong kami ya Tuhan, yang seringkali lemah ketika situasi yang kami hadapi tidak seperti yang kami harapkan. Kadangkala ada kekecewaan, ada keputusasaan yang kami rasakan. Tolong kami, supaya kami tetap setia, percaya dan mengasihi Engkau Tuhan dalam segala situasi. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan. Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, memberikan kami tuntunan, hikmat, kekuatan, dan buah-buah roh itu semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu setia dalam segala keadaan dan setia sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, kasih karunia-Mu yang memampukan setiap kami, tangan-Mu yang menopang kami, kekuatan surga yang menolong kami untuk mencapai garis kemenangan. Terima kasih ya Bapa, pimpin hidup kami di sepanjang hari ini, agar kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan di dalam segala aktivitas kami setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.